pada waktu itu beli pohon anggur Brazil yang tingginya kurang lebih 80 cm lah gitu. Beli 80 cm, beli 80.000 dulu. Kemudian dijual di sana itu 400.000 Kang, satu pohonnya itu gitu. Nah, kemudian dirawat, setelah dirawat berbuah. Nah, ketika berbuah ini ternyata harganya sangat fantastis sekali gitu. 1 kilonya 400.000. Di Indonesia ini terbilang langka ya. Jadi untuk sekarang pun nih di tahun 2024 potensinya masih sangat luar biasa kalau menurut saya gitu. Ketika ada kesempatan harus berani untuk mencoba. Gagal, ya nggak apa-apa. Namanya juga mencoba ya, pasti ada gagalnya gitu. Ya pemula pasti ada gagalnya. Jadi yang pertama itu tentunya ketika ada kesempatan apapun dalam hal positif, itu harus berani untuk mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Purbaya. Saya seorang santri dan petani juga. Saya berusia 32 tahun dan tentunya saya berasal dari keluarga petani. Saya tinggal di daerah kaki Pegunungan Ciremai ini. Tepatnya tentunya di Blok Senin, Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Latar belakang orang tua, bapak ibu seorang petani. Saya yang terlahir dari petani tentunya ada ada tumbuh gitu kepada diri saya juga untuk mau terjun di pertanian. Dimana bukan hanya orang tua saja, tapi emang masyarakat di sini juga petani, Kang. Jadi di sini masyarakatnya petani, cuman di sini ya rata-rata masyarakat sekitar itu hanya sebatas pembibitan, hanya sebatas petani gitu. Tidak ada yang dari mulai semai sampai panen langsung, itu belum ada sementara ini pada waktu itu gitu ya. Nah, kemudian muncullah gitu, sehingga saya yang berkolaborasi dengan orang tua pengen menjadi seorang petani yang berbeda dengan yang lainnya. Sebenarnya kalau misalnya latar belakang pendidikan saya sendiri, saya seorang pendidik gitu ya. S1-nya PAI, S2-nya PAI, dan yang kemarin terakhir ngambil ilmu pendidikan, manajemen pendidikan. Nah, cuman orang-orang ketika saya di sini kumpul berdiskusi dengan para pemuda ataupun dari pemerintahan gitu, saya itu disangkanya lulusan dari pertanian gitu. Lulusan pertanian, padahal saya lulusan dari pendidikan gitu. Nah, karena lulusan dari pendidikan tentunya saya juga sebagai apa yang selama ini saya pelajari di kampus gitu, itu saya amalkan di sekolah dan di kampus gitu. Jadi kewajibannya ada lah gitu. Nah, kalau misalkan sekarang di usaha di sini di anggur ini sebagai usaha sampingannya gitu. Saya santri di Pondok Pesantren Darut Tarbiyah Rajagaluh. Guru saya tentunya Kiai Haji Harun Bajuri dan Kiai Miftah Bajuri. Itu banyak sekali mengajarkan kesederhanaan dan luar biasa gitu ya. Bisa sampai sekarang ini tentunya berkah doa dan dukungan dari orang tua dan beliau tentunya. Tadi disampaikan di awal bahwa Bapak Ibu itu seorang petani, bahkan dulu Bapak itu sampai ngambilin biji durian dari Lampung, dari Sumatera gitu. Awalnya seperti itu. Jadi Abah ke sana ngambilin biji durian gitu. Kemudian pas sampai sini petani itu udah siap, puluhan petani itu udah siap untuk menampung dari biji durian tersebut gitu. Yang mau nanti disemai kemudian dijadikan bibit. Itu awalnya seperti itu. Dan tentunya Bapak juga di sini ya sama seperti yang lain, bibit durian, pete, kemudian mangga dan lain sebagainya. Nah, cuman tentunya di tahun 2009-2010-an gitu, kalau nggak salah itu punya cabang ini pembibitan, buka cabang di Garut di Pamengpeuk sana. Nah, ada konsumen yang minta cariin, Kang, karena gitu pengen pohon anggur Brazil gitu. Nah, kemudian carilah di Majalengka, karena emang di Majalengka itu dikenal dengan pusat bibit gitu. Cari di Majalengka. Pada waktu itu beli pohon anggur Brazil yang tingginya kurang lebih 80 cm lah gitu. Beli 80 cm, beli 80.000 dulu. Kemudian dijual di sana itu 400.000 Kang, satu pohonnya itu gitu. Nah, kemudian dirawat, setelah dirawat berbuah. Nah, ketika berbuah ini ternyata harganya sangat fantastis sekali gitu. 1 kilonya 400.000. Nah, dari sanalah gitu saya melihat
ini potensi nih, ini potensi yang perlu dikembangkan gitu. Kemudian pada waktu itu juga saya coba memperdalam apa itu pohon anggur Brazil gitu ya. Setelah saya baca artikel, ternyata pohon ini bisa berbuah di umur 8 sampai 12 tahun. Namun dengan perawatan tertentu ini bisa berbuah di umur 4 tahun, bahkan ada yang 2 tahun setengah sudah berbuah gitu. Nah, dari sanalah melihat potensi bahwa harga jualnya mahal gitu kan, dan itu belum ada nih sementara ini pada waktu itu ya yang saya ketahui gitu. Akhirnya kita juga beli nih 4-5 pohon kalau nggak salah, 5 pohon. Ditanam, dirawat, ternyata dari beli ke berbuah itu kurang lebih 4 tahun udah berbuah. Nah, karena lebih cepat berbuah ini tentunya menarik orang lain nih gitu. Dan pada waktu itu yang 5 pohon itu dirawat, berbuah, kemudian kejual juga nih gitu kan, kejual juga. Tapi sekarang masih ada 1 pohon itu yang yang di depan itu ada 1 pohon yang pertama kali ada di sini, dan sehingga sekarang ada puluhan ribu pohon anggur Brazil di sini, kebanyakannya semai dari pohon indukan itu gitu. Ya, seperti itu kan. Di Indonesia ini terbilang langka ya. Jadi untuk sekarang pun nih di tahun 2024 potensinya masih sangat luar biasa kalau menurut saya gitu. Kalau misalkan untuk pembibitan sekarang udah banyak ya. Ini khususnya di Majalengka mah ini perdana di sini gitu. Kalau di Majalengka, karena tadi di Majalengka dikenal dengan pusat pembibitan. Nah, tapi pembibitan itu dari mulai semai sampai 2 meter, 3 meter dijual. Nah, orang lain yang nanam langsung, kemudian nanti sampai panen juga orang lain. Nah, untuk anggur Brazil ini mencoba untuk berbeda dari mulai semai sampai orang itu panen langsung gitu. Nah, ini yang menjadi pembeda dengan petani yang lain gitu. Nah, anggur Brazil sendiri tentunya kalau di Majalengka di sini sebagai pelopornya gitu. Karena dari mulai semai sampai metik langsung ada. Tapi kalau misalkan di Jawa Barat, tentunya ini ada di Cipanas, kemudian ada juga di Sukabumi gitu. Yang saya tahu sekarang ini ya baru muncul maksudnya berita-beritanya untuk di Sukabumi gitu. Nah, kalau awal mulanya tadi kan anggur ini bisa berbuah di umur 8 sampai 12 tahun. Dengan perawatan tertentu bisa berbuah di umur 4 tahun. Nah, pada waktu itu ada unsur ketidaksengajaan sebenarnya gitu ya. Dulu itu saya punya HP Nokia 6630 nih yang memorinya 512 MB gitu. Nah, ketika bapak panen itu di pohon indukan yang pertama itu di umur 4 tahunan, kurang lebih 4-5 tahunan gitu ya. Kemudian saya video itu panjangnya kurang lebih 1 menit 41 detik kalau nggak salah. Karena memorinya kecil, saya niat disimpan lah gitu ke YouTube gitu ya. Nah, disimpan ke YouTube. Ternyata setelah disimpan ke YouTube, saya cek sebulan, 2 bulan, penontonnya banyak. Banyak yang komentar juga gitu kan. Ini 4 tahun bener enggak udah berbuah gitu kan. Sampai ada petani dari Aceh Kang datang ke sini langsung gitu kan. Karena dia punya pohon anggur yang 6 tahun, 7 tahun itu belum berbuah, sedangkan di sini 4 tahun sudah berbuah gitu. Nah, jadi awalnya mulanya itu dari keterbatasan gitu ya, dengan tujuan nyimpen file dokumen itu ke YouTube, tapi ternyata justru penontonnya banyak ya, akhirnya terjun juga gitu di YouTuber gitu di sana gitu. Akhirnya kegiatan-kegiatan saya di kebun, kemudian bagaimana cara perawatan, pemangkasan, penyiraman dan lain sebagainya, termasuk yang kunjungan ke sini, akhirnya saya simpen lah di YouTube gitu. Niat nyimpen ternyata bisa menghasilkan juga gitu ya, alhamdulillah gitu. Ya, pada waktu itu saya upload ke YouTube banyak pengunjung gitu kan. Nah, lebih puncaknya lagi pengunjung pada waktu itu di tahun 2018-2019. Ada teman silaturahmi ke sini, kemudian melihat ini pohon unik gitu kan. Ternyata itu dari Metro TV dia, Kang izin katanya gitu, minggu depan saya izin ke sini ya untuk diliput dan gitu. Saya agak sedikit kaget juga gitu, diliput Metro TV. Boleh bagi saya kan pada waktu itu gitu ya. Pada waktu itu ini promosi gratis gitu kan. Luasnya di sini kebetulan ada 4 tempat di sini. Luasnya yang 4 tempat itu kurang lebih 1 hektar. Nah, kemudian ada jenis anggur, jenis Sabara, ada jenis Preko. Kalau misalnya kebanyakan di sini jenisnya jenis Sabara gitu. Jadi di sini emang fokusnya anggur dari mulai semai sampai panen, kebanyakannya di jenis Sabara, tapi jenis Preko juga ada gitu. Sama-sama manis, sama-sama memiliki 7 rasa gitu. Cuman ya lebih genjah Sabara gitu, lebih seger.
Kalau Prekoma lebih dapat ke manisnya itu. Ya, berarti keunikan dari anggur ini memiliki 7 rasa. Memiliki 7 rasa. Rasanya yang berbeda-beda, unik. 7 rasa itu apa aja? Kayak yang 7 rasa itu tentunya dari keluar bunga sampai ke hitam kurang lebih 25 hari. Nah, hari ke-26 itu seperti jambu biji, 27 manggis, leci, srikaya, sirsak, sampai rasa anggur Brazilnya. Kalau penanaman untuk anggur Brazil ini sebenarnya di di dataran gimana pun insya Allah aman, yang penting ada air untuk penyiramannya gitu. Nah, kalau misalkan di sini sendiri ini kurang lebih ketinggiannya 475 mdpl. Nah, kebetulan ada teman juga di ketinggian 1400. Berbuah sih berbuah, tapi emang ke buahnya itu rasanya kurang manis gitu. Ketinggian 1400. Nah, pada waktu itu ada juga yang beli dari dari Indramayu, dari daerah Balongan. Kan panas ya gitu. Dekat laut gitu kan. Tapi ternyata dia rawat sampai berbuah. Pas berbuah itu kata dia itu buahnya lebih manis dibandingkan dengan di sini. Jadi kalau misalkan melihat itu sepertinya kalau datarannya semakin rendah itu ke buahnya bisa lebih manis gitu. Jadi masih oke sih, yang penting kita perawatannya nanti tergantung ketinggiannya juga gitu kan, tanahnya juga nanti yang penting disesuaikan juga nanti untuk perawatannya. Sebenarnya kalau misalkan mereka yang beli ke sini ataupun yang enggak juga gitu, kadang-kadang kalau ada WA itu kita kasih tahu bagaimana cara perawatannya gitu. Jadi dari mulai beli ini ke sini nih, Kang, Bapak Ibu mau ditanam langsung atau mau tetap di pot? Misal kalau beli yang di pot ya, saya mau tanam langsung Kang. Kalau tanam langsung saya suka sarankan ataupun dari sini bawa tanah hitam gitu ya untuk penyesuaian di awal gitu. Kemudian nanti perawatannya bagaimana? Perawatannya sebulan sekali pakai pupuk NPK 1616 ataupun Mutiara itu ya. Untuk besar banyak kecilnya itu kan disesuaikan dengan pohonnya gitu ya. Kemudian lebih bagus lagi kalau pakai kotoran domba yang difermentasi. Jadi kotoran domba itu tidak langsung ya, tapi difermentasi terlebih dahulu gitu. Selain itu tentunya ada pemangkasan ranting-ranting kecil yang di batang besar gitu. Jadi ranting kecil di batang besar dipangkas tuh ranting-ranting kecil karena untuk tempat buah. Dan selain itu juga ketika ranting kecil dipotong, dibuang, maka nanti zat makannya lebih fokus kepada batang semakin besar ataupun bisa juga nanti keluar buah gitu. Usaha apapun tentunya sebaiknya kita mencoba memperdalam dulu ya gitu, mencoba mempelajari terlebih dahulu gitu apa yang akan kita lakukan untuk usaha tersebut gitu. Contoh, ketika dulu saya di anggur Brazil, ada konsumen nih gitu ya, karena emang tertarik dan melihat ini potensi yang perlu dikembangkan. Akhirnya saya cari tahu nih apa itu pohon anggur Brazil, baca-baca artikel ataupun ada jurnal gitu kan, baca terlebih dahulu, ternyata ada gambaran pada waktu itu, ini berbuahnya lama juga gitu ya. Nah, ketika tahu seperti itu, bagaimana nih kita agar ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Nah, untuk anggur Brazil ini panen dalam 1 tahun bisa berbuah, bisa panen di 3 kali sampai 4 kali dalam 1 tahun. 1 tahun. Nggak kepikiran sih Kang dulu itu. Jadi emang ketika ada pada waktu melihat potensi, kemudian kayaknya ini perlu dikembangkan gitu ya. Cuman ya nggak kepikiran sampai kata orang lain seperti wah gitu ya, luar biasa gitu. Nggak kepikiran sampai ke sana gitu. Cuman ya pada waktu itu udah jalani terus. Kemudian ketika ada kesempatan saya selalu coba gitu ya. Nah, salah satu sekarang bisa sampai seperti ini pun ya karena ketika ada kesempatan saya ikutan gitu. Saya berani mencoba kesempatan-kesempatan yang ada itu. Misalkan contoh ada perlombaan gitu, ada wirausaha muda unggulan misalkan. Kemudian ada pemuda pelopor dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya lomba itu saya suka ikut berpartisipasi ataupun berkontribusi lah gitu. Jadi senang-senang juga sih gitu. Dulu waktu 2020 ikutan pemuda pelopor dan alhamdulillah pada waktu itu di Jawa Barat juara pertama dan akhirnya masuk ke tingkat nasional. Nah, karena nasional itu kan pada waktu itu COVID ya 2020 itu. Di nasionalnya alhamdulillahnya masuk 7 besar nasional gitu. Enggak juara 1 gitu, tapi 7 besar nasional dan termasuk 5 pemuda hebat dari anggur Brazil ini gitu dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata gitu. Dulu
kita sempat jual di harga 400.000 untuk buahnya gitu. Nah, per kilo. Saya sendiri sebenarnya, aduh ini mahal banget gitu ya. Kok orang mau beli gitu. Tapi ya gimana lagi Kang? Karena emang pada waktu itu masih di sini aja, akhirnya kita harga 400. Kesini-sininya semakin banyak, kemudian kurang 350, 300, dan sekarang di 2024 ini kita jual 1 kilonya di harga 200.000 untuk buahnya anggur, untuk buah anggur Brazil ini. Jadi di sini selain buahnya, karena buahnya itu setelah dipanen kuatannya paling 4 hari 5 hari, 4 hari sampai 5 hari. Nah akhirnya orang lain yang jauh itu agar bisa mencicipi rasa buahnya, kita buatlah produk yang baru gitu, produk dari buah tersebut, yaitu selai. Nah selai ini sangat cocok untuk roti ataupun dibuat jus gitu. Jadi dari selai ini nanti cukup 2 sendok makan dicampur dengan susu setengah saset gitu ya, dan nanti dimasukin air, diaduk, dipakai es, seger banget itu gitu ya. Nah ini tentunya buat jus juga oke, kemudian buat perpaduan dengan roti juga oke. Ini produk dari buah anggur Brazil tersebut. Namanya apa produk? Nama produknya Maharasa Selai ABG gitu, anggur Brazil Gentar. Dan ini udah dipasarkan? Ini udah dipasarkan alhamdulillah, jadi udah 4 bulan ini, dan kita udah ada PRT-nya dan halal juga udah aman gitu. Kalau berbicara masalah manfaat, saya sempat baca aja di Google, kemudian artikel gitu ya, dan itu juga ada sih hasil dari penelitian disertasi di luar gitu ya. Nah salah satunya itu menurunkan berat badan. Wah ini sangat menarik juga nih buat siapa ya gitu ya, pokoknya yang merasa agak sedikit ini gitu ya. Jadi manfaatnya itu menurunkan berat badan, kemudian bagus juga buat kesehatan gigi, kulit gitu. Tapi itu juga ya tentunya saya sebenarnya belum terlalu percaya diri ketika menyampaikan manfaatnya, karena itu baru dari Google gitu ya. Nah PR kami itu sekarang dari buahnya ataupun selai ini mau dicek lab. Nanti kalau udah ada hasilnya, saya semakin percaya diri untuk menyampaikan gitu ya. Sementara bisa dicek dulu yang saya cari di Google itu. Nah kalau misalnya di sini sekarang kita menyediakan 3 paket. Ada paket edukasi, ada paket wisata, dan paket liwet. Kalau paket edukasi itu biasanya dari anak SD, kemudian TK, RA, ataupun SMP. Kita kasih penjelasan dulu tentang pertanian ya, ataupun motivasi untuk bertani gitu. Setelah itu ada permainan keliling kebun, dan di akhir itu praktek menanam. Bagaimana caranya masukin bibit anggur yang masih kecil itu ke polybag yang kecil. Bagaimana cara penyemayannya dan bagaimana cara menanamnya gitu. Itu untuk anak-anak di SMP ke bawah. Tapi kalau udah tingkatan SMA, kemudian dari kuliah, atau kadang-kadang dari pemerintahan gitu ya, itu kita juga kasih motivasi dulu tentang bertanam, tentang motivasi pertanian, dilanjutkan keliling, dan di akhir itu lebih kepada praktek bagaimana caranya okulasi ataupun sambung pucuk, setek gitu. Jadi memperbanyak gitu ya pohon dengan cara-cara tertentu gitu. Nah itu karena udah berhubungan dengan benda tajam. Itu paket edukasi yang kami sediakan. Kalau paket edukasi itu kita 150.000 satu rombongan, dari 10 sampai 50 orang satu rombongan 150.000. Tapi nanti ketika mereka pulang bawa bibitnya itu ada tambahan biaya gitu. Kemudian yang kedua paket wisata. Jadi mereka berkunjung ke kebun anggur Brazil mah gratis gitu ya, kecuali beli bibitnya ataupun beli buahnya. Tapi hanya sebatas berkunjung, main, nanya-nanya, ngobrol gitu, itu gratis gitu kan. Metik juga nyobain gratis gitu. nyobain kan 1, 2 lah, nggak lebih dari 10 rata-rata kalau nyobain. Nah itu gratis gitu ya. Tapi ya rata-rata karena mereka juga udah datang ke sini, jadi pengen ada sesuatu yang dibawa ke rumah, kenang-kenangannya ya rata-rata beli bibitnya juga walaupun yang kecil gitu. Oh, saya pernah ke kebun anggur nih, apalagi ketika dia metik kemudian di video, nah itu ada sensasinya itu di sana, itu yang mahanya di sana gitu. Nah itu paket edukasi, kemudian paket wisata tadi berkunjung ke sini gratis. Nah, cuman dari sini nanti kita tawarkan lagi ada wisata sekitar. Misalkan ada wisata Sawah Bengkok, ada Embung Situ Ciranca, ada Cikadong River Tubing gitu yang arum jeram itu gitu kan. Kemudian ada Situ Cipanten, ada Kibanlen, dan pokoknya wisata sekitar. Jadi kesininya gratis, tapi kita tawarkan ke wisata sekitar naik mobil yang disediakan di sini gitu. Nah, kemudian ya akhirnya kan itu berdampak
berdampak bukan hanya di sini saja, tapi berdampak kepada wisata sekitar gitu. Itu paket wisata. Lanjut yang terakhir paket liwet. Kebetulan nih ibu saya pinter masak gitu ya. Jadi ciri khasnya itu liwet sama sambal ijo. Jadi rata-rata mereka ambil paket edukasi, kadang-kadang sama liwetnya juga. Kadang-kadang ada yang liwetnya aja gitu kan, kemudian nanti wisatanya ke sekitar gitu. Ada juga yang sengaja rapat aja di sini gitu. Bahkan pada waktu itu ada dari Jawa Tengah itu berkunjung ke sini, pesan paket liwet dan pulangnya itu besok ke Jawanya gitu. Bukan beli bibit malah. Justru pas pulang itu malah pesen sambalnya 300 ribuan gitu. Jadi sambalnya aja ini sampai pesan 300 ribu gitu. Jadi ada yang 300, ada yang 200 ribu pesan sambalnya aja gitu. Itu paketnya jadi paket edukasi, paket wisata, dan paket liwet. Kalau saya sendiri justru malah bangga, Kang. Jadi sekarang itu kalau ditanya, Kang, kegiatannya apa, usahanya apa? Saya pengangguran, saya gitu. Pengangguran tapi lah statusnya sibuk terus. Ya biar nggak kelihatan nganggurnya gitu, saya gitu. Pengangguran kan penganggur. Pengangguran gitu. Nah, petani, saya bilang petani gitu. Jadi saya bilang petani, dan saya merasa bangga ketika itu. Bahkan kemarin juga ditanya ketika perpanjangan SIM, pekerjaannya apa, Pak? Petani. Iya, petani. Jadi tanya seperti ini, jadi kayak kayak yang kaget gitu. Maksudnya mungkin melihat pemuda sekarang kayaknya kok bangga banget jadi petani gitu. Kalau saya sih emang merasa bangga jadi petani, dan ini bisa sebagai motivasi buat generasi sekarang gitu yang kayaknya malu gitu untuk terjun di pertanian itu, malu, gengsi gitu. Tapi justru di pertanian itu kan kita tidak harus mencangkul juga sebenarnya gitu kan. Kita membantu berkolaborasi dengan petani, kemudian dengan orang tua, apalagi saya sebagai anaknya ini paling enak nih kolaborasinya dengan orang tua gitu kan. Kita bagaimana cara memanagenya, kemudian memanfaatkan media sosialnya gitu. Jadi kalau misalnya saya pribadi, saya nggak merasa malu, bahkan bangga saya menjadi petani. Justru kalau, mohon maaf ya, sebenarnya saya tuh malu gitu kalau orang lain tahu saya dokter gitu. Agak sedikit malu gitu ya. Gimana ya? Justru malah bangga jadi petani gitu. Ya dokter itu kan kalau di kampus gitu, kalau di kampus ya dokter, kemudian maksudnya dosen gitu, ada tempatnya gitu. Kalau misalkan tempat main dengan teman-teman ya Kang Deden, AA dan lain sebagainya lagi, tergantung situasi dan kondisinya gitu. Jadi saya sendiri pun mencoba menyesuaikan, saya gaul dengan siapa, dari pakaian saya menyesuaikan gitu. Gaul dengan pemuda di sekitar aja menyesuaikan seperti ini. Ketika dengan Pak Kiai ya ada waktunya saya pakai sarung, pakai kopea gitu kan. Ada ketika di kampus ya saya menyesuaikan sebagai dosen gitu kan. Bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya juga cara berbicara gitu. Jadi mencoba untuk menyesuaikan. Di mana saja, bersama siapa saja, saya mencoba untuk menyesuaikan gitu. Tapi ya kalau orang lain udah tahu dokter, kayaknya saya harus ada agak gimana gitu ya. Gitu. Dampak positifnya tentunya satu, di sini kan ada ada kerajinan dan hasil home industry juga ya, seperti keripik pisang, kemudian jamur crispy gitu. Nah, selain itu petani sekitar bibit-bibitan dan wisata. Jadi dengan adanya kebun anggur Brazil ini, yang saya dengan keluarga cetus ini sangat berdampak untuk masyarakat sekitar. Satu, penjualan bibit masyarakat sekitar semakin meningkat. Jadi karena mereka berkunjung kebun anggur Brazil, kemudian ketika tidak ada bibit di kami di sini, misalkan durian jenis di kami nggak ada, kita arahkan ke petani sekitar. Kemudian mangga kita arahkan ke petani sekitar gitu. Kita bantu ke petani sekitar. Jadi secara otomatis itu penjualan bibit petani sekitar semakin meningkat. Kemudian tadi hasil dari home industry juga, keripik pisang kita tawarkan juga. Dan dari sini pun yang tadi ambil paket edukasi itu kita tawarkan untuk menikmati wisata sekitar. Jadi kalau menurut saya ini sangat berdampak untuk masyarakat sekitar, bahkan untuk kunjungan wisata sekitar pun ini sangat berdampak gitu kan. Nah, bener enggak ya gitu kalau misalkan kita santri kemudian kuliahnya di bidang itu gitu ya, apakah nanti kerjanya sesuai dengan bidangnya gitu ya? Sebaiknya sebenarnya mungkin teman-teman juga lebih sepakat dengan pernyataan seperti ini. Teman-teman punya hobi apa? Hobi itulah yang dibayar gitu.
udah mau hobi kemudian dibayar lagi gitu kan. Nah kalau misalkan tadi kuliahnya, misalkan saya aja nih kuliahnya S1 S2-nya PAI, kemudian yang terakhir kemarin manajemen pendidikan ataupun ilmu pendidikan, terus sekarang kok jadi nganggur gitu, kok sekarang jadi petani gitu kan. Nah itu sampingannya gitu. Kalau misalkan untuk menggugurkan kewajibannya gitu untuk mengamalkan ilmu itu, ya tentunya saya sebagai pendidik di sekolah, sebagai guru, ketika di kampus sebagai dosen gitu kan. Nah itu kan yang terlihat oleh masyarakat, kemudian orang tua ya ketika udah lulus kuliah ya dia ngajar gitu, dia kerja sesuai dengan bidangnya gitu. Nah cuman tentunya saya juga suka memberikan motivasi gitu. Pokoknya teman-teman misalkan profesi sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai apapun itu, diharapkan usaha sampingan itu ada gitu. Jadi punya usaha, sekecil apapun itu usaha, ya Anda adalah ownernya gitu. Jadi diusahakan tentunya ini punya usaha sampingan, dan bisa jadi usaha ini tentunya lebih menguntungkan dan lebih menghasilkan dari profesi teman-teman semuanya gitu. Ya kalau usaha namanya juga ya pasti ada untung ada ruginya juga gitu. Nah kalau misalkan tadi bagaimana, apakah harus sesuai dengan basicnya? Ya sebaiknya sih sebenarnya sesuai dengan basicnya. Tapi kan tentunya ya kalau udah di lapangan terkadang ya ada kesempatan apa kita coba gitu. Dulu pemuda di sini rata-rata ketika setelah lulus sekolah itu mereka kerja keluar gitu ya, kerja di pabrik, kemudian ada yang kreditan, itu sebagian besarnya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya terjun di pertanian, kemudian mungkin melihat perjalanannya sampai sekarang, jadi mereka juga ikut kerja gitu, ikut kerja di kebun anggur Brazil, kemudian ikut kerja juga di petani sekitar. Nah setelah kerja di dunia pertanian, ya alhamdulillah sekarang ini mereka terlihatnya berhasil ya gitu, karena mereka sudah bisa sewa lahan, kemudian tanam bibit-bibitan juga, bahkan ada yang udah sampai beli motor, kemudian sampai bikin rumah. Ya itu tentunya juga karena ketekunan dan keuletannya gitu ya. Jadi awalnya ikut kerja di orang lain, dia mungkin belajar juga bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan konsumen, kemudian dia belanja bibitnya dari mana dan memasarkannya dari mana, dan sekarang ya tetap juga masih kerja di orang lain, tapi dia udah punya sendiri gitu dah. Ketika itu saya melihat orang lain ataupun muda di sekitar sukses, saya merasa senang gitu, merasa sangat bahagia gitu. Bukan hanya di bidang itu saja, tapi tentunya ketika saya misalkan belajar bareng tentang bagaimana caranya memanfaatkan media sosial agar menguntungkan gitu ya, belajar bareng dengan pemuda di sini dan mereka mempraktekkan bagaimana caranya mengelola wisata, kemudian mengelola produk yang dia miliki ataupun keluarganya, itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu ketika mereka berhasil. Nggak takut tersaingi ya? Nah, kalau tersaingi enggak. Jadi rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Jadi justru malah ada rasa senang gitu ketika orang lain berhasil, justru lebih sukses pun ya alhamdulillah gitu. Jadi di desa ini banyak yang sukses juga gitu. Kalau merasa tersaingi enggak, aman. Kalau nilai-nilainya tentunya harapannya apa yang di sini diterapkan, masyarakat sekitar juga ikut menerapkan gitu ya. Contoh misalkan, tapi tentunya ini perlu ada kolaborasi juga dan perlu ada juga penyuluhan gitu. Misalkan dalam memanfaatkan media sosial nih, karena saya itu hampir setiap hari ya ketika ke kebun, kemudian kita ambil video, foto, dipasarkan gitu di status WA, di Instagram ataupun di YouTube. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang juga saya melihat itu karena emang berteman juga ya dengan para pemuda sekitar, dengan masyarakat sekitar gitu di satu kontak. Mereka setiap hari sering posting juga gitu dengan produk yang dimilikinya, dan itu ada rasa senang gitu. Jadi udah menerapkan apa yang sebagian di sini diterapkan gitu. Itu satu. Kemudian tentunya lebih ke sadar wisata juga gitu. Jadi ketika ada tamu ke sini kan banyaknya bukan hanya dari daerah Majalengka, Cayu Majakuning, tapi dari luar Jakarta, Bekasi, bahkan dari luar pulau, sampai ada petani dari Jerman juga gitu kan. Jadi ketika ada mereka ke sini datang, masyarakat sekitar udah mulai sadar wisata gitu. Apa yang saya harapkan, kemudian apa ya kebudayaan yang ada di sini, yang di Sunda ini, bagaimana caranya ketika ada orang yang menanyakan tempat someah gitu, kalau kata Sunda begitu, nanyain kebun anggur di mana, oh sebelah sana nanti di depan, belok kiri atau belok kanan gitu. Nah itu kan apa ya,
nilai kebudayaan ataupun ciri khas Sunda yang someah itu gitu. Itu salah satu yang diharapkan. Jadi ketika ada pengunjung yang asing ke sini kemudian bertanya di jalan dan memberitahu, itu pun sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Kalau saya suka apa ya? Pernah bikin baju juga. Ini dari santri untuk negeri. Santri untuk negeri ya. Saya juga bikin kaos, menanamlah jika berharap panen. Jadi kalau kita emang ingin panen, maka harus menanam. Bukan hanya menanam anggur Brazil ya. Kalau kita nanam pohon anggur Brazil, nanti akan panennya buah anggur Brazil. Kita tanam kebaikan, maka kita pun akan menanam kebaikan, gitu kan. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia ialah yang mampu memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Jadi harapannya kehadiran kita dimanapun berada, bersama siapapun gitu ya, itu bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain gitu. Itu harapannya ya untuk pemuda gitu ya. Kalau misalkan untuk di sini ya menanamlah jika berharap panen. Kalau misalkan pengen panennya saja nggak nanam, gimana atuh? Bisa sih, datang aja ke kebun anggur Brazil gitu ya. Jadi tinggal panen anggur Brazil. Nah, nggak perlu panen, nggak perlu menanam itu ya gitu. Tinggal datang ke kebun anggur Brazil bisa panen. Tapi tentunya kan itu rasanya berbeda gitu. Rasanya berbeda, tinggal panen saja, perlu ada uang yang dikeluarkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menanam dari kecil, itu bagaimana kita tahu prosesnya, bagaimana cara kita merawatnya, perjuangannya. Jadi nanti ketika makannya pun itu benar-benar diresapi. Ini yang selama ini saya tanam, ini yang selama ini saya pupuk dengan penuh kasih sayang, dengan cinta gitu. Jadi rasanya juga akan benar-benar diresapi gitu. Itu rasanya akan berbeda dengan apa yang pada waktu itu kita perjuangkan, kita nikmati prosesnya, kemudian panen itu akan berbeda dengan yang tiba-tiba datang ke sini panen langsung. Itu lebih enak juga gitu, tapi ada sesuatu yang dikeluarkan gitu. Tentunya ini sekilas berbagi aja mungkin ya. Apalagi kalau misalkan santri ketika pulang dari pesantren ya, apa yang dibutuhkan di masyarakat gitu ya. Pokoknya masyarakat itu menganggap santri itu serba bisa. Bisa mimpin tahlil, hadoroh, doa, manakiban, kemudian nanti nerima pengantin, masrahin pengantin. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Pokoknya di pesantren belajar atau tidak, pokoknya masyarakat nggak tahu menahu. Pokoknya santri serba bisa. Nah, makanya saya sering bilang ke teman-teman, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di pesantren dipersiapkan gitu. Ya tadi sebenarnya yang terlihat itu, masyarakat mah pokoknya anggapnya santri serba bisa apapun itu. Walaupun misalkan di pesantren tidak dipelajari, misalkan gitu ya. Tapi insya Allah dipersiapkan gitu. Nah, kemudian apa tentunya untuk nanti mau terjun di sana? Yang pertama, ketika ada kesempatan harus berani mencoba. Kesempatan itu terkadang tidak datang 2 kali. Maka ketika ada kesempatan sekecil apapun itu, kita berani untuk mencoba. Berani untuk mencoba, berani untuk melangkah di awal. Sebenarnya yang berat itu di awal. Kita nih mau mencoba, mohon maaf, kita akan mendaki Gunung Ciremai. Itu kan yang di awal itu yang berat itu. Kita izin ke orang tua, melangkah di awalnya itu gitu. Kalau misalkan di awalnya sudah berani, nah, itu insya Allah kesananya. Atau contoh lain, teman-teman kita belajar nih waktu kecil naik sepeda. Diajarin sama orang tua kan, dipegang pinggirnya gitu kan. Nah, itu kan berat itu di awal. Pas awal naik kita itu terasa berat, mau jatuh ke kiri ke kanan gitu. Tapi kalau sudah jalan, itu ayunannya kita tinggal mengatur iramanya, ritmenya gitu kan, mau kemananya gitu. Itu jadi yang susah itu di awal. Jadi yang pertama tentunya ketika ada kesempatan harus berani untuk mencoba. Gagal, ya nggak apa-apa. Namanya juga mencoba ya, pasti ada gagalnya gitu. Ya pemula pasti ada gagalnya. Kita lihat aja orang-orang yang sukses itu. Gagalnya berapa kali, jangan tanya langsung sukses. Tapi mereka gagalnya berapa kali bisa sampai ke sana gitu. Jadi yang pertama itu tentunya ketika ada kesempatan apapun dalam hal positif, itu harus berani untuk mencoba. Sebagian itu justru yang terkadang mohon maaf banget, kadang yang di pondoknya rajin gitu ya, dia menghafal terus, maksudnya di pondoknya rajin menghafal gitu, tapi ketika dia komunikasinya kurang dengan masyarakat, kemudian dengan yang lainnya gitu, kemudian mohon maaf hidmah ke kiainya gitu nggak nurut gitu, ini agak sedikit
berbahaya juga gitu. Jadi kalau kata Jawa mungkin eman ya dengan ilmu yang dimilikinya gitu. Tapi kemudian ini saya melihat sebagian dari teman-teman yang di pondoknya emang membantu Pak Kiai. Saya juga kebetulan di pondoknya dulu itu ya suka nyuciin piring, kemudian ngepel di rumahnya Pak Kiai, nyuciin baju gitu kan. Dan udah kesini-sini, udah umurnya emang memenuhi, saya juga tentunya sebagai supirnya Pak Kiai gitu. Nah ini sampai dikasih uang juga buat bikin SIM nih sama Pak Kiai gitu. Nah itu tentunya salah satu keberkahan yang saya dapatkan sekarang gitu. Jadi saya sangat meyakini saya bisa sampai seperti ini, itu pun saya bisa sampai seperti ini karena berkahnya dari Pak Kiai, doanya dari Pak Kiai, doanya dari Pak Kiai itu yang sangat luar biasa. Jadi sama teman-teman santri ini yang sekarang masih di pondok, jangan sampai pulang itu tanpa ridhonya Pak Kiai, itu sangat bahaya sekali gitu. Berbicara masalah harapan, tentunya harapannya agrowisata anggur Brazil ini menjadi salah satu pusat edukasi di Majalengka gitu. Jadi kalau misalkan ingat Majalengka ya ingat agrowisata anggur Brazil Gentar. Dan tentunya kalau hanya mendengar saja nggak asik kayaknya. Jadi perlu datang dan rasakan sensasi yang sangat luar biasa dalam memetik anggur buahnya itu. Jadi jangan lupa kalau ke Majalengka mampir ke kebun anggur Brazil Gentar. Dengan harapan tentunya santri itu bisa memberikan kemanfaatan dimanapun berada bersama siapapun, dari santri untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.